Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nauranadin dari Fakultas Kedokteran Gigi Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan epitel kolumner. Pengertian dari jaringan epitel yaitu jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh, organ, rongga tubuh, dan kelenjar. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel epitel yang saling mengikat dan membentuk lapisan. Jaringan epitel memiliki bentuk dan jumlah lapisan yang berbeda sesuai dengan fungsi dan letaknya. Terdapat 8 jenis jaringan epitel yang masing-masing memiliki bentuk dan jumlah lapisan sel yang berbeda. Berdasarkan metodologi, jaringan epitel dibagi menjadi 3 golongan, yaitu epitel batang, epitel pipih, dan epitel kubus. Berdasarkan jumlah lapisan sel, jaringan epitel yang hanya memiliki satu lapisan sel disebut selapis, sedangkan jaringan epitel yang memiliki banyak lapisan disebut epitel berlapis. Di sini saya akan membahas jaringan epitel kolumner, yaitu jaringan epitel ini secara histologi pada penampang melintang, bentuk selnya terlihat silindris, berdiri pada membran basal, dan mempunyai ukuran tinggi yang melebihi ukuran lebarnya. Inti selnya terbentuk lonjong, terletak melekat basal, dan terletak pada sumbu tegak lurus dari membran basal. Apabila dilihat dari permukaan penampang atas, sel epitel terlihat berbentuk poligonal. Epitel kolumner memiliki ciri-ciri dan letak, yaitu ciri-ciri epitel kolumner ukuran tinggi, lebih panjang lehernya, aktif dalam sekresi, membran basal tipis, sitoplasma terlihat jernih, granula lebih tersebar di basal sel dan berwarna lebih gelap. Untuk letak epitel kolumner selapis itu melapisi lambung dan kandung kemih. Dan untuk epitel kolumner berlapis itu di trakea dan bronkiolus. Berdasarkan jumlah lapisan sel epitel. Epitel itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah lapisan sel epitel, yaitu simpleks, kompleks, dan pseudokompleks. Yang simpleks artinya selapis, yang kompleks artinya berlapis-lapis, dan pseudokompleks artinya semu berlapis. Ini adalah gambar-gambar dari epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, dan epitel silindris berlapis semu. Saya di sini akan menjelaskan epitel kolumner selapis atau simpleks. Epitel simpleks kolumner atau epitel silindris lapis susunannya terdiri atas selapis sel-sel yang terbentuk silindris dengan inti yang berbentuk oval tampak terletak pada satu deretan. Untuk contohnya, pada permukaan selaput lendir traktus digestivus dari lambung sampai anus, vesicula velea, ductus ectronctius, beberapa kelenjar. Epitel pada permukaan usus selain berfungsi sebagai pelindung juga berfungsi sebagai sekresi, karena di antaranya terdapat sel-sel yang mampu menghasilkan lendir. Bahkan pada beberapa tempat terdapat hampir seluruh epitel terdiri atas sel-sel kelenjar yang berbentuk sebagai piala, sekarang dinamakan sel goblet. Ini adalah sel goblet yang terdiri dari sel goblet ini tanpa sel goblet. Epitel kolumner kompleks berlapis. Epitel ini terdiri atas beberapa lapisan sel dengan lapisan yang teratas berbentuk silindris dan bagian basal selnya namun tidak mencapai membran basalis. Ini gambarnya. Lapisan sel-sel di bawah sel silindris berbentuk lebih pendek, bahkan bagian yang terbawah berbentuk kuboid. Pada contohnya yaitu pada Forix conjunctiva, Uretra pars cavernosa, peralihan Oropancygelarsi. Pada permukaan sel dari lapisan teratas dilengkapi dengan silia, misalnya pada Phaseus
nasalis phalangoid large dan esophagus dari fetus. Selanjutnya yaitu epitel kolumner pseudokompleks. Epitel ini sepintas lalu mirip epitel berlapis, namun apabila diperhatikan secara seksama, ternyata tidak selapis. Yaitu bisa disebut epitel ini adalah epitel semu, karena terlihat berlapis, namun ternyata ini hanya selapis saja. Jadi disebut dengan semu. Epitel jenis ini juga mempunyai modifikasi dengan adanya silia pada permukaan sel yang berukuran tinggi sehingga epitel ini disebut dengan epitel ini juga disebut dengan epitel silindris berlapis semu bersilia. Contohnya itu dijumpai pada trakea, bronkus yang besar, dan ductus deferens. Jadi dapat disimpulkan fungsi dari epitel kolumner simplex itu untuk menyerap nutrisi dan zat lain dari lingkungan. Epitel kolumner kompleks untuk memberikan perlindungan dan memperlancar pertukaran bahan antara tubuh dan lingkungannya. Dan epitel kolumner pseudokompleks memiliki fungsi untuk mengeluarkan lendir dan memindahkannya ke sepanjang permukaan jaringan. Terima kasih, sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.